Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Insya Allah pada kesempatan berbagi hari kali ini kita akan sama-sama melanjutkan acara yang sudah menjadi rutin kita, itu tafsir pendidikan Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa ibu bersama Ustadz kita tercinta, narasumber kita pada kesempatan kali ini, Dr. Haji Ahmad Alim MA. Beliau adalah dosen tafsir, dosen pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa lagi Ustadz ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa ibu Ustadz ya. Baik. Atau spesifikasinya mungkin bagaimana peran doa ibu itu bisa mengantarkan kita sampai ke gerbang ilmu gitu. Terhadap anaknya gitu ya. Mungkin selama ini kita mendengar bahwasanya seorang orang tua, baik itu bapak maupun ibu, itu harus mengantarkan anaknya ke sekolah gitu. Maka di sini mungkin belum cukup ya Ustadz ya? Belum cukup. Perlu sampai bagaimana caranya kita Mengantarkan mereka menghasilkan ke ilmu. gerbang ilmu. Tidak Betul. hanya ke gerbang pintu sekolah, tapi gerbang pintu ilmu. Luar biasa. Pemirsa, begitu menarik sekali, maka kita sudah tidak sabar lagi Ustadz untuk mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan. Dipersilakan Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa Umat TV yang dicintai oleh Allah. Jadi kita sebagai orang tua, ya, sebagai ayah, khususnya sebagai seorang ibu, tidak cukup hanya mengantarkan anaknya ke gerbang pintu sekolah anak-anak kita, tapi antarkanlah mereka itu ke gerbang ilmu melalui doa dan usaha kita, ya. Khususnya doa seorang ibu, ya. Doa seorang ibu ataupun doa orang tua itu sangat mustajab, ya, bagi anak-anaknya, khususnya ketika doa ini dikaitkan dengan keberhasilan anak-anak kita di dalam mendapat atau meraih ilmu, ya, sehingga meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Kahfi, ya, ayat 82, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Jadi ayat ini secara tegas mengisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Ketika Nabiullah Khidir dan Nabi Musa bertamu, ya, di sebuah kampung, ya. Kemudian ketika bertamu itu menjumpai di depan rumah tuan rumah itu ada tembok yang hendak roboh, ya, temboknya itu sudah hampir saja roboh. Kemudian ditegakkan kembali oleh Nabiullah Khidir, ya. Nah, kemudian dari kisah ini, ya, diceritakan bahwa tembok itu adalah milik dua anak yatim, ya. Jadi wa kana abu tahtahu kanzul lahumā, ya, di bawah tembok itu ada harta, ya. Jadi ada kanz. Harta yang dimaksud di sini ada dua maknanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ai kanzul mal, yaitu harta berupa uang, ya, atau harta biasa, maksudnya harta secara fisik. Atau yang disebut dengan ai kanzul ilmi, atau harta di situ tinggalan berupa suhuf, ya. Suhuf itu lembaran-lembaran ilmu di situ, ya. Jadi makna dua-duanya itu disebut oleh Imam At-Tabari bahwa yang dimaksud di situ harta ilmu dan juga harta yang berupa uang ataupun perhiasan, ya. Nah, wa kana abūhumā ṣāliḥan. Jadi Allah menjaga, ya, dan memerintahkan Nabiullah Khidir tadi untuk menegakkan itu tembok supaya harta yang di bawahnya tadi itu, ya, tidak kelihatan, tidak tampak, sehingga nggak dicuri orang gitu. Dijaga tembok itu, ya, melalui tangan Nabi Khidir tadi ditegakkan, ya. Nah, ternyata penjagaan Allah terhadap harta tadi milik anak yatim, ya, itu sebabnya adalah wa kana abūhumā ṣāliḥan, ya. Jadi kedua orang tuanya itu adalah orang saleh. Jadi ini dalil, ya, Ibnu Katsir mengatakan fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfadhu fi dzurriyyatihi. Jadi bahwa orang tua yang saleh itu, ya, kesalehannya itu
akan membawa kesalehan anaknya. Jadi kesalehan orang tua itu akan menjaga kebaikan anaknya, dzurriyyahnya. Jadi kesalehan orang tua ini akan bermanfaat begitu. Ada pengaruh besar terhadap anak. Ya. Lebih-lebih kalau itu adalah doa orang tua. Nah, jadi doa orang tua dan lebih-lebih kalau itu doa ibu. Nah, jadi lebih mengerucut lagi bahwa doa ibu itu adalah sangat mustajab. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, ayat ini menegaskan bahwa doa orang tua, khususnya doa ibu itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebaikan anak-anaknya, khususnya kebaikan ilmu. Makanya Allah menjaga ilmu tadi, kanzun tadi, ya, gedongan ilmu ataupun gedongan harta bagi anak, itu sebab apa tadi? Kesalehan kedua orang tuanya. Jadi makanya Imam At-Tabari memaknai makna kanzul lahuma tadi, ya, kanzun yang dimaksud di situ adalah harta yang dimaksud di situ ada dua tadi. Harta berupa ilmu, ya, dan harta berupa materi. Gitu. Dan harta memang dua itu. Dan yang lebih bermanfaat adalah harta ilmu. Karena itu yang membuat kita kaya. Makanya salah satu doa Nabi kan, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah harta. Harta yang sesungguhnya. Ya. Kanzun yang sesungguhnya. Ya. Ilmu dan harta tadi itu dijaga oleh Allah bagi kedua anak yatim, itu sebab doa siapa? Kesalehan orang tuanya. Ya. Kesalehan orang tuanya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa kesalehan orang tua, ya, doa orang tua, khususnya doa ibu itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebaikan anak. Makanya jadi orang tua itu jangan hanya sekedar mengantar anak sampai pintu gerbang sekolah. Nah, ini yang kebanyakan orang tua. Anaknya diantar pagi-pagi macet-macetan, ya. Ngantri sampai pintu gerbang, ya sudah, ditinggal dia pergi kerja. Nah, ini salah ini. Jadi ketika mengantar anaknya ke gerbang pintu sekolah, antarkanlah anak kita itu ke gerbang pintu ilmu juga. Artinya didoakanlah. Nah, mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, ya. Mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, ya. Jadi pemimpin, ya, yang teladan, ya. Jadi ulama. Nah, itu doa yang harus terucap dari orang tua, ya, setiap saat dan waktu untuk anak-anaknya, ya. Karena doa orang tua ini sangat mustajab, ya. Jadi doa orang tua itu sangat mustajab, ya. Makanya pernah diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar Alam Nubala itu, beliau menukil satu riwayat bahwa dulu ada salah seorang ulama Irak, ya, di Irak sana, di Baghdad di Irak, ya, yang bernama Sulaiman bin Ayyub, ya. Jadi salah seorang ulama yang sangat terkenal, ya, Imam Sulaiman bin Ayyub, ya, salah seorang ulama Irak, ya. Dalam sejarah perjalanan beliau mencari ilmu, ya, Imam Sulaiman bin Ayyub itu pernah bercerita, dan cerita ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi, ya, bahwa saat aku usia 10 tahun, ya, 10 tahun belajarlah aku Al-Quran, ya, di salah satu masjid di Roy, ya, di kota daerah, di daerah Baghdad sana, ya. Kemudian aku berguru, ya, dan belajar Al-Quran, karena memang belajar Al-Quran pertama di sana, dan itu tradisi ulama kita. Belajar di masjid di Roy sana, ya, belajar tajwid dan belajar Al-Quran, ya. Ketika aku belajar surat Al-Fatihah, ya, sulit sekali. Tidak nyambung-nyambung itu, diajari tidak bisa-bisa, ya. Jadi ada lidahnya itu seakan-akan terikat, ya, susah, ya, untuk diajari surah Al-Fatihah. Berusaha aku maksimal membacanya dan terus membacanya, tetapi lidahku terus terkunci begitu. Ini sejarah Imam Sulaiman bin Ayyub ini. Akhirnya aku gagal melafadzkan itu surah Al-Fatihah, ya. Sampai-sampai guruku mengatakan, pulanglah kamu nak, pulang katanya. Pulang dan mintalah doa kepada ibumu. Nah ini pesan para ulama itu. Pulang dan minta kamu doa siapa? Ibumu katanya. Jadi di sini seorang guru, ya, seorang ulama besar, ya, dulu ketika mengalami kesulitan belajar itu, ya, ternyata nasihat para gurunya mengatakan
pulanglah dan minta siapa? Doa kepada ibumu ya. Jadi mintalah doa kepada ibumu. Aku pun pulang, kata Imam Sulaiman bin Ayyub tadi, pulang dan meminta doa kepada ibu, dan ibuku terus mendoakan agar aku menjadi seorang ulama, dan aku menjadi seorang ulama ya. Dan akhirnya aku pun terus belajar, dan alhamdulillah aku diberikan kemudahan oleh Allah belajar Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu para ulama, sehingga aku menguasai ilmu-ilmu fikih, termasuk kitab Mukhtasar Al-Muzani ya. Mukhtasar, kitab terbesar ya dalam mazhab Imam Syafi'i ya, dikuasai oleh Imam Sulaiman bin Ayyub tadi itu, sampai aku menguasai kitab Mukhtasar Imam Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Al-Muzani itu kitab yang induk di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i ya, sehingga aku menguasainya dan aku mengajarkannya di Masjid Roy dan menggantikan guruku tadi ya. Coba, ini menjadi ulama artinya. Sebab apa? Sebab doa seorang ibu. Padahal dia lidahnya itu terkunci aslinya, keluh ya aslinya. Tetapi dimudahkan oleh Allah ya, sebab doa ibu tadi. Baik pemirsa, luar biasa yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita, bahwasanya doa ibu tuh begitu luar biasa. Bukan hanya sekedar omongan Ustadz ya, tetapi tadi sudah disampaikan juga salah satu bukti nyata apa yang dirasakan dialami oleh Imam Az-Zahabi Ustadz. Ya, dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, yang dijelaskan oleh kisah ini oleh Imam Az-Zahabi. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tapi kami mengajak para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami baik via telepon maupun SMS bisa menghubungi kami di nomor 0811 913 3000. Terima kasih, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.